Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial, materi Sejarah Tujuan Berdirinya VOC dan Bubarnya VOC. Anggota kami ada saya sendiri, Made Pramana sebagai moderator dan penyaji 1, dan Novi Ayu sebagai penyaji 2, dan Agam Kusmayuda sebagai penyaji 3. Di sini yang pertama itu ada sejarah berdirinya VOC. Pembentukan awal VOC dimulai dengan kedatangan orang Eropa melalui jalur Laut Vasco da Gama pada tahun 1497 sampai 1498 yang berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, yang membuat tidak adanya persaingan dengan perdagangan Timur Tengah. Selama abad ke-16, perdagangan rempah-rempah didominasi oleh Portugis dengan menggunakan Lisbon sebagai pelabuhan utama. Sebagai revolusi Belanda, kota Antwerp memimpin distributor di Eropa Utara. Namun setelah tahun 1561, orang Portugis bekerja dengan perusahaan di Jerman, Spanyol, dan Italia sebagai hamburger utama dalam mendistribusikan barang dari Asia. Tapi perdagangan Portugis tidak bisa memenuhi permintaan, terutama lada. Nah, pada tahun 1565 hingga tahun 1567, Cornelis de Houtman dan Jan Huygens van Lieshouten menemukan jalur rahasia atau pelayaran Portugis. Hal ini menjadi perjalanan pertama Cornelis de Houtman melakukan pelayaran ke Banten, yang merupakan pelabuhan utama Pulau Jawa. Perjalanan ini diawali menggunakan 4 kapal ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang tiba di pelabuhan Banten. Banten saat itu menjadi pelabuhan tersebar untuk perdagangan lada. Setelah melakukan transaksi perdagangan, Cornelis de Houtman kembali berlayar. Kali ini ia menuju ke arah timur. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember tahun 1600, Inggris mulai mendirikan perusahaan dagang yang bertempat di kawasan Asia. Pusatnya berada di Calcutta. Perusahaan dagang Inggris ini memiliki nama The British East India Company. Selang 2 tahun, kemudian Belanda mendirikan VOC. Pada tahun 1602, serta Prancis mendirikan French East India Company tahun 1604 setelahnya. Pada masa ini, terjadi persaingan sengit antara negara-negara Eropa, terutama Portugis, Spanyol, Inggris, dan Prancis. Akibat kekhawatiran atas persaingan yang semakin sengit, Staten General di Belanda memberi kewenangan untuk VOC membentuk tentara perang yang dibiayai sendiri serta memberikan hak-hak istimewa pada VOC. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Novi Ayu. Adanya hak istimewa yang dimiliki VOC ini membuat VOC semakin lancar melakukan perdagangan. Namun, malah membuat VOC yang hanya sebagai perusahaan dagang bisa bertindak layaknya suatu negara yang independen. Selain itu, VOC mendirikan markas di Batavia atau Jakarta. Kemudian, markas cabang lainnya juga didirikan di tempat lain, yaitu di Maluku, yang merupakan kepulauan penghasil rempah-rempah yang juga termasuk dalam daerah Kepulauan Banten. Pembentukan VOC di Indonesia oleh Belanda ini tentu saja mempunyai dasar atau impian untuk memonopoli Indonesia di bidang perdagangan. Dan ternyata, bukan saja Belanda yang mempunyai impian untuk menguasai perdagangan Indonesia, Inggris pun juga mempunyai niat yang sama. Bahkan Inggris sanggup dikatakan melangkah lebih dulu daripada VOC dengan membentuk sebuah perserikatan dagang untuk daerah Asia di tahun 1600. Tujuan berdirinya VOC. Dalam pembentukannya, VOC di Indonesia sendiri mempunyai beberapa tujuan yang spesifik, sehingga bergotong royong mereka mempunyai roadmap yang terang ketika dibentuk, bukan asal dan tanpa tujuan yang jelas, karena pada masa itu bergotong royong ada banyak pedagang Belanda yang juga tengah menjalankan dagang dan bisnisnya di Indonesia. Yang pertama, monopoli.
Sangat jelas bahwa berdirinya VOC ini memiliki tujuan untuk melakukan monopoli perdagangan. Hal ini tergambar dari tujuan utama Belanda melakukan pelayaran, menemukan jalur perdagangan langsung ke Indonesia, dan menempatkan perdagangan sebagai latar belakang utama. Yang kedua, mengurangi persaingan. VOC yang berbentuk persekutuan dagang merupakan gabungan dari pedagang beberapa negara Eropa, sehingga dengan adanya gabungan ini dominasi perdagangan bersatu dalam VOC sehingga tidak ada pesaing lain lebih eksis. Yang ketiga, membantu pendanaan. VOC dapat melakukan monopoli terhadap penjualan hasil rempah-rempah yang saat itu merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dapat memberikan pembantuan pendanaan pada Belanda dari hasil kerjanya. Yang keempat, menguasai kerajaan Indonesia. Tujuan selanjutnya yaitu menguasai kerajaan di Indonesia. Hal ini menjadi tujuan yang sangat strategis dikarenakan penguasaan kerajaan berarti bisa mendapatkan perizinan untuk melakukan kegiatan perdagangan hasil tanaman di wilayah kerajaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agam Kusuma Yuda, NPM 18140004. Saya akan melanjutkan presentasi dari sejarah tujuan berdirinya VOC dan bubarnya VOC. Saya dari kelompok 4 yang terdiri dari Agam, Made, dan Nopi Ayu. Langsung saja, yang kelima, menguasai pelabuhan penting. VOC memiliki tujuan untuk menguasai pelabuhan. Hal ini dimaksud untuk mempercepat proses distribusi hasil rempah-rempah dan memperlancar kegiatan perdagangan. Yang keenam, menghindari persaingan curang. Tujuan ini sangat jelas karena banyaknya pedagang yang melakukan percurangan dalam perdagangan. Sehingga dengan berdirinya VOC, aturan-aturan dalam VOC ini akan meminimalisir adanya kecurangan pedagang Belanda. Yang ketujuh, mencari keuntungan. Inilah yang paling utama, yaitu mencari keuntungan. Hal ini senada dengan upaya memonopoli perdagangan yang dilakukan VOC, sehingga kegiatan monopoli tersebut menghasilkan banyak keuntungan di pihak Belanda. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk mendanai Belanda dalam melakukan perang dengan Spanyol. Sekarang lanjut ke C, bubarnya VOC. Pengaruh dari bubarnya VOC ini banyak sekali. Langsung saja, yang pertama yaitu banyaknya pegawai VOC yang korupsi. Yang kedua, VOC terjerat banyak hutang. Yang ketiga, pengeluaran VOC yang semakin besar akibat melakukan perang. Yang keempat, adanya persaingan yang ketat dari pedagang Eropa. Yang kelima, menggunakan tentara sewaan yang membebani uang kas VOC tersebut. Yang keenam, adanya perang yang terus-menerus oleh VOC sehingga memakan biaya yang cukup berat, terutama ketika perang melawan Diponegoro. Yang ketujuh, pembagian dividen laba dari kegiatan perdagangan kepada pemilik saham walaupun kas VOC mengalami defisit. Nah, begitulah presentasi hari ini dari kami. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas dari presentasi kami, mohon dipertanyakan.